Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamnah. Semoga kalian gak bosan ya memperhatikan penjelasan dari Ibu Jamnah. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Materi ini materi kelas 6 SD. Sedangkan mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan adalah mata pelajaran IPS pembelajaran 1 dengan materi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Perhatikan ya penjelasan dari Ibu Jamnah. Teks proklamasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kalian belajar dulu deh, mengingat kembali apa sih isi dari teks proklamasi. Kita baca bersama-sama ya, yang di rumah juga ikuti. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, jadi jangan sampai nih pada saat nanti kalian masuk SMP ditanya dengan guru SMP-nya, ada yang tahu nggak isi dari teks proklamasi? Pada diam semua, bingung. Untuk itu dari sekarang, mumpung kalian masih sangat-sangat muda untuk menghafal, maka hafalkanlah proklamasi, undang-undang, terus teks Pancasila, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya, kalau untuk Pancasila. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi inti, yaitu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertama, menandai lahirnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, yang menandai lahirnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu dengan peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, di sini bagaimana sih puncaknya? Perhatikan ya penjelasan Ibu Jamnah. Bangsa Indonesia dijajah bangsa asing sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama sekali, berarti tidak terhitung berapa lamanya ya. Terhitung sih, cuma ya ini sangat-sangat lama sekali. Jadi para pejuang dari berbagai daerah, tua maupun muda, silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1982, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia yang pada waktu itu menjadi jajahan Jepang mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan pendapat antara para pemuda. Para pemuda di sini adalah golongan muda. Sedangkan berarti di sini perbedaan pendapat itu terjadi dengan para pemuda dan golongan tua. Para pemuda atau golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini merupakan golongan tua, segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, sebenarnya materi kita hari ini itu mengenai makna proklamasi ya dalam
persiapan kemerdekaan. Jadi di sini yang kita bisa ambil petik hikmahnya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, lakukanlah bersama-sama, maka akan lebih mudah untuk kita capai hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kedua golongan tersebut menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Berarti kalau misalkan kalian mau jadi sama-sama jadi anak yang cerdas dan berprestasi, maka sama-sama saling mengingatkan supaya ibaratnya kalian bisa mencapai tujuan kalian sama-sama. Selanjutnya, pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ingat, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Selanjutnya, pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Selanjutnya, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda atau golongan muda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Selanjutnya, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok. Ketika Perang Dingin berlangsung, Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral, tidak memihak pihak manapun. Baik, demikian tadi penjelasan dari Ibu Jamna. Sumber materi ini terdapat pada Sejarah Nasional Indonesia dan IPS Aktif 6, Bu Pena Revisi 6A Tema 2 halaman 78-79. Terima kasih telah menyaksikan, mendengarkan dengan baik penjelasan dari Ibu Jamna. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.